Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi kita mulai pembahasan materi fisika dasar, fisika statistik ini dengan mereview ulang slide atau materi yang sebenarnya kita sudah pelajari juga di semester lalu. Ini kita mulai dulu dari slide yang pertama, yaitu yang membahas statistika sistem kecil. Silahkan, Ditya mungkin kalau ingin memulai duluan. Siapa duluan, Nuk? Kamu aja duluan. Oke. Jadi saya mulai, Pak ya. Ya, silahkan. Jadi sistem kecil yang ada dalam bidang ini yang pertama ada mikroelektronik. Mikroelektronik bisa juga disebut teknologi untuk membuat rangkaian dan alat listrik yang ada dalam berukuran kecil. Kemudian ada thin film. Thin film adalah lapisan tipis yang berskala nanometer. Kemudian ada surface coating. Surface coating adalah tahap surface coating itu adalah pelapisan permukaan. Yang terakhir ada material di temperatur yang rendah. Oke, sebelum pindah slide, keempat hal ini kenapa disebutkan di sini gitu? Ada mikroelektronik, thin film, surface coating, materials at low temperature. Nah, kenapa nih empat hal ini disebutkan di sini? Karena mungkin skala sistem mereka kecil, Pak. Jadi berskala mungkin nanometer atau milimeter. Berskala nanometer atau milimeter. Iya, memang itu, atau lebih tepatnya adalah elemen penyusunnya atau elemen penyusun yang menjadikan empat bahan ini unik, memiliki properti elektronik tertentu. Misalnya elemen penyusunnya itu jumlahnya kecil. Kalau mikroelektronik mungkin dari sisi pembawa muatan ya, kelebihan pembawa muatan. Kalau thin film tergantung aplikasinya kemana. Surface coating juga terutama material at low temperature biasanya hanya beberapa molekul saja yang terkait. Artinya jumlah elemen penyusun yang menjadikan empat ini unik itu kecil jumlahnya, mungkin dituliskan ya. Elemen penyusunnya. Nah, jumlahnya kecil, jadi tidak hanya mengacu pada size atau ukuran ya. Keempat hal ini disebutkan karena surface coating juga bisa sangat luas, thin film juga. Tetapi elemen penyusun yang menyebabkan ini punya properti tertentu bisa jadi kecil. Nah, karena itu bisa dianalisis dengan prinsip statistika yang akan kita pelajari. Oke, mungkin itu sedikit tambahannya. Silakan dilanjutkan. Oke, Pak, ini jadi contoh elemennya. Pengotor dalam semikonduktor, pembawa sinyal, vortex dalam fluida, eksitasi getaran dalam padatan, dan elemen dalam rangkaian komputer. Nah, ini balik lagi kan elemen yang dimaksud tadi apa? Jadi lagi-lagi bukan ukuran objeknya ya, mikroelektronik yang memang dia dalam skala nano, kayak prosesor di tiap laptop kan skalanya nano tuh. Thin film juga bisa skala mikro, surface coating juga
Tapi yang dimaksud adalah ini yang penting, elemennya. Jadi kita gunakan istilah elemen ya, atau unsur, atau bukan unsur sebenarnya. Bukan unsur dalam pengertian kimia, tapi unsur penyusunnya atau elemen penyusunnya. Jadi bisa aja di dalam mikroelektronik berarti dia adalah jumlah pengotor. Ini maksudnya kan atom pengotor misalnya dalam semikonduktor. Kemudian pembawa sinyal. Nggak tahu ini aplikasi yang di mana. Vortex dalam fluida, eksitasi getaran dalam padatan. Ini termasuk di bidang material juga, elemen dalam rangkaian komputer. Elemen ini maksudnya adalah kapasitor, dioda, dan segala macam. Elemen kapasitor, dioda, dan seterusnya. Jadi elemen ini beda ya definisinya dengan elemen yang di atas. Jadi ini contoh elemen secara umum, ini maksudnya kapasitor, dioda, dan seterusnya. Oke, mungkin kalau sambil ada pertanyaan langsung aja disampaikan di sini. Karena kita hanya 2 orang, jadi langsung aja direspon. Monggo, silakan. Belum ada Pak, mungkin bisa saya lanjut Pak ya. Oke, jadi ini ilustrasi sistem besar versus sistem kecil. Nah, di sini saya masih belum paham Pak, ini gambar maksudnya Pak. Jadi kalau sayangnya dulu mungkin nggak ada rekaman ya. Jadi pada saat kita membahas ini dulu, yang dimaksud sistem besar itu memang terkait dengan jumlah. Ini kalau kalian lihat kan jumlahnya pasti dalam katakanlah di order 50-an ini jumlahnya. Jadi di order 10 pangkat 1 puluhan. Kalau ini jumlahnya ada di order satuan 10 pangkat 0. Itu kan satuan kan. Yang 10 pangkat 0. Nah, ini terkait dengan sistem besar dan sistem kecil jumlahnya. Nah, kemudian ada kalimat ini di bawah, properti sistem, strip perilaku individu. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita ingin menentukan atau mengukur properti sistem, kita bisa menghitungnya. Ini dua kalimat yang berbeda ya, menghitungnya dari perilaku individu. Properti sistem itu apa? Properti sistem itu adalah misalnya dalam hal ini gambarnya adalah lalat ataupun binatang kecil, laron misalnya bersayap. Ini ada banyak, ini ada sedikit. Nah, properti sistem seperti ini salah satunya mungkin yang bisa dihitung adalah diameter. Ini paling mudah ya, karena kita bisa lihat diameter kumpulan mereka itu berapa di sini. Perilaku individu adalah ini terbangnya di setiap lalat ini atau laron ini, dia kemana terbangnya setiap saat. Ini perilaku individu. Jadi perilaku individu dalam hal ini menentukan properti sistem. Nah, properti sistem yang dimaksud di sini contohnya adalah diameter. Tentu nanti kita akan menggunakan contoh yang lain yang lebih real dalam fisika statistik, tapi untuk menjelaskan konsep ini kita gunakan misalnya diameter. Nah, di sini juga ada diameter di sistem kecil. Diameternya mana? Diameternya kalau kita mau ambil ini berarti diameter. Nah, tapi binatang kecil ini, lalat ini, tentu dia nggak akan diam di sini kan. Satu saat dia akan berubah, terbang ke sini. Nih, satu saat lalatnya ada di sini. Yang ini juga gitu, satu saat dia mungkin mendekati temannya. Nah, kayak gini. Diameternya jadinya berubah kan. Ini diameter yang kedua lebih kecil lagi. Nah, kalau lalatnya hanya ada 2, perubahan diameter ini itu sangat signifikan. Artinya diameternya berubah dengan cepat, kadang kecil, kadang besar karena cuma 2. Tapi kalau lalatnya banyak, puluhan jumlahnya, seperti yang di sistem besar sebelah kiri ini puluhan tadi jumlahnya, maka diameternya bisa ditentukan
tidak terlalu berubah. Kalimatnya gitu ya, diameternya tidak terlalu berubah. Jadi kalau aku tuliskan perubahan diameter di sini kecil. Kenapa? Karena lalatnya banyak sekali. Artinya apa? Semakin besar nilai n, ini ya, nilai n semakin besar, maka properti sistem semakin mudah untuk ditentukan. Jadi semakin besar nilai n, maka properti sistem mudah untuk ditentukan. Dan ini kekuatan fisika statistik. Kenapa kita menggunakan prinsip seperti ini? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita menemui sistem ini tadi yang sangat banyak jumlah elemen penyusunnya. Jadi dan itu keuntungan bagi kita karena dengan banyaknya elemen penyusun maka properti sistem bisa dengan mudah ditentukan. Nah, properti sistem dalam hal ini contohnya diameter dari kumpulan lalat yang sedang terbang. Jadi kalau lalatnya banyak, diameternya umumnya konstan segini. Tapi kalau lalatnya kecil, hanya 2, diameternya berubah dengan sangat drastis. Satu waktu dia besar, satu waktu dia kecil. Nah, ini yang dimaksud properti sistem. Nah, contoh lain properti sistem adalah yang dikenal di termodinamika, tekanan, pressure. Contoh lain lagi adalah temperature atau suhu. Contoh lain lagi energi dalam berbagai bentuknya ya, energi bebas Gibbs atau apa. Nah, ini beberapa contoh properti yang kita tertarik karena itu fisika statistik selalu berkaitan dengan termodinamika. Jadi kalau termodinamika dia dimulai dari pengukuran, kalau fisika statistik dimulai dari perhitungan. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau termodinamika kita ukur alatnya, tekanannya berapa, suhunya berapa, volumenya berapa, dihubungkanlah melalui persamaan misalnya gas ideal PV/nRT. Nah, kalau di fisika statistik yang kita hitung ini perilaku individunya bagaimana, energi yang dimiliki, tingkat energinya bagaimana. Nah, itu tugasnya di fisika statistik. Nah, dari situ baru kita bisa dapatkan properti sistem. Nah, tapi keuntungannya kita punya persamaan dasar, fungsi dasar yang kita bisa gunakan di mana-mana. Ini istilahnya beda. Kita bisa gunakan dia di mana-mana untuk menentukan properti sistem. Jadi cukup satu fungsi. Salah satunya yang dikenal nanti adalah fungsi partisi. Ini salah satunya, dan ini bisa menentukan berbagai macam sistem tekanan terhadap suhu nanti, energi, rata-rata misalnya, dan seterusnya. Jadi hanya dengan satu fungsi kita bisa menentukan berbagai macam properti. Nah, itu istilahnya domain atau wilayah fisika statistik fungsinya. Kegunaannya di mana? Oke, silahkan kalau mau dilanjut. Baik Pak, saya lanjutkan. Jadi untuk selanjutnya ada nilai rata-rata. Jadi ini dikasih contoh, sistemnya ada pelemparan satu koin dan pelemparan 2 dadu. Sistem yang disiapkan itu ada beberapa kali pelemparan satu koin. Nah, setiap sistem dapat berada dalam konfigurasi yang berbeda. Atau bisa juga dikatakan setiap sistem dapat berada dalam state yang berbeda. Misalnya, sistem pelemparan satu koin dapat memiliki state gambar atau state angka. Nah, untuk formulanya ada di sini. F ini nilai rata-rata fungsi. S ini state-nya. Fs nilai yang dipasangkan ke state S. P peluang sistem dalam state. Oke, ada pertanyaan mungkin? Untuk di nilai rata-rata ini belum ada sih Pak. Ini kan kayak nilai rata-rata biasa Pak ya. Betul. Nah, kalau yang yang dimaksud dengan sistem di sini apa? Sistem.
Ini kayak anunya Pak. Peluangnya Pak. Jadi pelemparan satu koin atau pelemparan dua dadu. Yang dimaksud dengan sistem ini adalah ini kan pelemparan satu koin dan ini peristiwa atau kejadian. Ya, peristiwanya. Ya, event kalau apa event bahasa Inggrisnya. Nah, ini satu peristiwa itu adalah sistem kalau dalam contoh ini. Jadi kita perhatikan kan ini pelemparan dua dadu itu sistem. Nah, sistem yang disiapkan sama. Maksudnya apa? Berarti pelemparan satu koin, koinnya sama dan dilempar berulang kali. Jadi banyak sistem kan. Dan ini kita kenal juga nanti dengan istilah ensemble. Kemudian konfigurasi, ini istilah yang yang kita pakai atau state, keadaan itu sama aja di sini didefinisikan, yaitu setiap sistem dapat berada dalam konfigurasi yang berbeda atau state yang berbeda sama aja. Nah di kalimat yang terakhir dia menggunakan state. Koin kalau dilemparkan kemudian jatuh, ya ini yang nggak disebutkan di sini. Lemparan satu koin kemudian jatuh, kita lihat koinnya yang terbuka ke atas itu apa. Kalau dia gambar maka kita sebut sistem tersebut punya state gambar. Kalau yang ke atas angka, ini koin 1000-an misalnya, maka sistem tersebut memiliki state atau konfigurasi angka. Nah ini konsep sistem, konfigurasi, dan state. Sementara yang di kanan ini perumusan nilai rata-ratanya. Jadi ini diaplikasikan kan. Peluang, di sini muncul istilah baru, peluang. Sistem tadi sudah dibahas, state tadi dibahas di sini. Nilai yang dipasangkan ke state ini didapat dari mana nih? Nilai yang dipasangkan ke state S. Ini Pak, nilai yang dipasangkan ke state S. Nilai apa tuh maksudnya? Nilai dari ini mungkin maksudnya dari beberapa kali pelemparan Pak. Oke, ambillah koin misalnya, koin 1000-an. Koin 1000-an itu kan satu sisi bisa angka 1000, satu sisi bisa gambar Garuda kalau nggak salah ya. Iya Pak. 1000-an. Ini angka, ini gambar. Nah nilai untuk state angka itu berapa? Nilai untuk state gambar itu berapa? FS-nya. Satu-satu Pak. Ini 1 misalnya, terus ini? 1. Nah dapat dari mana nih angka 1 ini? Jumlahnya Pak. Jadi ini 1000 ada 1, gambar ada 1. Oh, jumlahnya. Nah, kenapa menentukan dari jumlahnya? Nggak ada alasan kan? Iya Pak. Nah, itu cuma kita aja yang milih. Boleh aja nanti kalau misalnya kalian pilih yang angka ini diberi nilai 1000, karena ini ada angka 1000 misalnya, yang Garuda diberi nilai sesuai dengan nomor ini, G itu urutan keberapa dalam alfabet A, B, C, D, E, F, G, urutan ke-7 misalnya. Tambah A itu urutan pertama, seterusnya itu yang berapa. Nah ini punya angka sendiri kan. Boleh juga. Jadi ini fleksibel ya rumusnya ini, nilai yang dipasangkan ke state S. Nah, bagaimana menentukan nilai? Nggak diberitahu karena bisa banyak variasi di sini. Kalau misalnya kita lagi membahas spin elektron, up misalnya dengan spin elektron yang down, nilainya itu bisa jadi energi ininya, momen magnetic spinnya didotkan dengan medan magnet luar. Tentu yang spin up energinya nanti positif, misalnya yang spin down energinya negatif. Nah ini itu adalah nilai tadi.
Jadi ini banyak sekali variasinya, makanya di sini tidak disebutkan detail kan nilai yang dimaksud ini apa nih. Nah, dan seperti yang contoh tadi barusan, kalian boleh memilih nilai ini apa saja. Tergantung kalian lagi ingin mengetahui nilai rata-rata apa. Ini kan menentukan. Ya kalau kalian pengen mengetahui nilai rata-rata energi yang tadi spin, ya gunakan ini nilai energi nih untuk spin state up, state ke atas, S-nya ada 2 kan, up, atau spin yang sistemnya ada yang down gitu ke bawah. Nah, gunakanlah nilai energi, jadi kalian bisa dapat nilai energi rata-rata. Ya, nanti banyak sekali aplikasi kalau dieksplor, kalau kita lihat di contoh di buku biasanya energi apa yang rata-rata ini nanti banyak. Oke, mungkin itu penjelasannya. Ada pertanyaan kah di sini? Nah, saya belum ada, Pak. Oke. Gue lanjut. Mungkin bisa saya lanjutkan. Jadi ini contoh soalnya ya. Jadi di sistem ada sebuah koin di mana F adalah fungsi dengan nomor kepala, F-nya sama dengan 1 untuk kepala, dan F sama dengan 0 untuk ekor. Nah, ini the number ini maksudnya bukan nomor ya, tetapi karena ada the ini maksudnya adalah jumlah kepala. Jadi kalau ini koin yang dimaksud ini berarti 1 sen, mungkin 1 sennya dolar. Aku kurang paham. Tetapi kalau kita bandingkan, maksudnya kita ganti saja dengan koin 1000-an, berarti kalau ada gambar itu dinilai 1. Kalau hanya angka, 0. Ya dinilai 0 misalnya. Jadi gampangnya gitu lah. Ini karena mereka konteksnya di Amerika mungkin. Oke, lanjut. Jadi di sini yang ditanyakan berapa nilai F jika beberapa koin itu di flip. Itu mungkin maksudnya dilempar, Pak ya. Jadi iya, dilempar. Jadi probabilitasnya untuk kepala dan ekor ini adalah ini pertanyaannya adalah nilai berapa nilai rata-rata F. Ini yang rumus tadi kan berarti yang dipakai. Jika banyak koin katanya dilemparkan atau flip ya, dilemparkan pakai ujung jari kayak mau main bola itu kan, duluan mana gitu, pakai koin dulu lempar atau basket misalnya. Nah, mungkin aku punya pertanyaan, sistemnya apa di sini? Sistemnya pelemparan koin, Pak. Dan ada berapa jumlah sistemnya? Ini tulisannya cuma many coins, Pak. Berarti banyak. Iya, jadi pelemparan koinnya banyak ya. Ini bukan hanya merujuk pada jumlah koin yang dilempar, tetapi kita melempar koin berulang kali. Ada perbedaan ya. Aku melempar 1 koin, tapi aku lempar berulang kali, misalnya 10 kali. Dengan aku melempar 10 koin sekaligus. Nah, iya, Pak. ada perbedaan itu ya. Jadi many coins are flip. Ini maksudnya bisa jadi adalah 10 koin misalnya. Ini dilempar sekaligus. Dilempar. Nah, bisa pula kalian melakukannya 1 koin berulang kali. Betul, dilempar sebanyak 10 kali. Dicatat setiap 1 kali pelemparan. Nah, tentu kalau kita melempar 10 koin, jangan lupa antara koin yang satu dengan koin yang lain mungkin ada tabrakan atau apa, tapi itu harusnya tidak mempengaruhi sih. Tapi 2 hal ini itu dalam pembahasan fisika statistik biasanya dianggap sama. Jadi kita mau mengulangi 1 koin dilempar 10 kali atau kita ambil 10 koin langsung dilempar di saat yang sama, itu hasilnya sama saja. Nah, itu maksudnya sistemnya tadi.
Jadi makanya di sini mungkin bahasanya sistemnya adalah 10 koin ini. Oke, kita bisa lanjut. Oke Pak, jadi ini sudah diketahui probabilitasnya kepala ada setengah dan ekor ada setengah. Jadi nilai rata-rata F-nya Dari mana nih yang setengah ini? ini setengah karena itu Pak, kan koin ada dua sisi Pak. Jadi karena kepalanya satu, jadi cuma ada di satu sisi, jadi 1/2. Okay. 1 dari 2 sisi. Iya. Begitu juga dengan ekornya Pak. Oke, jadi ini tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi Pak. Jadi F ini nilai sistem dikalikan peluang dari kepala ditambah nilai sistem dikalikan peluang dari ekor. Nah, nilai sistemnya kan 1 Pak, 1 kali setengah tambah karena tadi nilai F ekor itu 0 kali setengah sama dengan setengah. Iya. Terus maksudnya setengah ini apa? Rata-rata jumlah kepala yang muncul tiap koin. Iya, rata-rata jumlah kepala yang muncul ya. Koin yang menunjukkan kepala gitu adalah setengah. Karena kita ambil nilai yang sederhana kan, kalau kepala 1, kalau bukan kepala ini ekor 0. Kalau gambar misalnya 1, kalau angka kasih 0. Nah, kalau ditanya nanti rata-rata ekor ya, aku pakai istilah ini ya, rata-rata jumlah ekor yang muncul atau jumlah koin yang menunjukkan ekor, cara menghitungnya bagaimana? Berarti untuk hit nilainya adalah F-nya 0. betul. 0 Pak. Untuk tails nilai F-nya adalah 1. Ini masukkan aja nanti di sini nih ya, tentu sama juga sih setengah kan. Nah itu kalau dibalik pertanyaannya. Oke, silakan kalau Wisnu ada pertanyaan. Saat ini belum Pak. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke contoh soal kedua. Jadi ini misalkan ada sistem satu roll dadu, jadi dadunya di roll 1 kali, dan N adalah mengindikasikan banyaknya titik-titik yang muncul di atas ketika dadunya selesai di roll. Jadi misalkan F itu adalah square number dari titik-titiknya, jadi Fn sama dengan N kuadrat. Berapa nilai rata-rata F jika banyak dadu yang digulingkan? Nah, square ini maksudnya apa? Kuadrat. Iya, jika F itu adalah kuadrat dari jumlah titik yang menghadap ke atas atau dirumuskan kayak gini ya. Berapakah nilai rata-rata F-nya? Yang ditanya nilai rata-rata F jika banyak dadu dilemparkan atau digulingkan. Oke, dan solusinya adalah kan jadi tiap sisinya dadu mempunyai probabilitas 1/6. Jika digulingkan, jadinya ini F-nya bisa diganti jadi N kuadrat dikalikan probabilitasnya. Jadi 1 kuadrat kali 1/6, 2 kuadrat kali 1/6, dan seterusnya. Nah, ini ada asumsi yang unik sebenarnya di sini, yaitu semua sisi dadu
itu hanya memiliki peluang yang sama. Ini aku gambar sembarang ya, nggak tahu urutannya benar atau enggak. Yaitu semuanya punya peluang 1/6 menghadap ke atas. Jadi peluang sisi yang 2 titik menghadap ke atas ya 1/6. Peluang sisi yang 4 titik menghadap ke atas juga 1/6. Dan semua sisi punya peluang yang sama menghadap ke atas yaitu 1/6. Nah, kenapa dia mengasumsikan 1/6? Karena probabilitasnya itu Pak, kan jadi tiap sisi ada 1 dari total seluruh 6 sisi. Jadi tiap sisi yang muncul kemungkinannya 1 dari 6. Ini kalau misalnya aku punya dadunya kayak gini ya, ini dadunya apa ya, biar gampang dilihat. Ya kayak gini lagi, paling mudah digambar. Ini di sisi sini 1, ini kan ada sisi belakang nih. Ya, Pak. Atau kita ambil sisi bukan sisi depan ya. Ini bawah ini ada 2 katakanlah. Terus di atas ini ada 3. Di bawah ada 2, sini 1 nih. Mungkin ingat-ingat aja ya, di bawah 2, sisi bawahnya 2, sisi atasnya 3. Nah, kalau misalnya yang sisi 2 ini aku berikan pemberat, mungkin materialnya ditambahin lapisan logam dikit di bagian dalam, nggak kelihatan kan di luar. Berarti yang akan lebih sering muncul kan sisi 3. Benar nggak? Ya, Pak. Benar. Sisi 2 lebih berat. Jadi dilempar bagaimanapun, nanti karena 2 lebih berat, pasti dia akan ke bawah terus. Sementara sisi yang seberangnya, Hadap ke atas. Hadap ke atas, ini 3 akan sering muncul. Ya. Nah, itu kan bukan 1/6 lagi kan peluangnya? Iya, bukan 1/6. Bukan 1/6 lagi. Artinya asumsi dia sama 1/6 ini gimana nih menjelaskannya? Kenapa dia mengasumsikan sama? Berarti berat dari seluruh permukaannya sama, Pak? Ya, artinya distribusi massanya itu homogen. Artinya tidak ada satu sisi yang lebih besar massanya dibandingkan sisi yang lain. Jadi homogen ya. Atau densitasnya. Yang lebih tepat mungkin densitas. Rapat massanya homogen di seluruh titik ini. Gitu ceritanya. Nah, prinsip ini prinsip dasar dalam fisika statistik. Jadi ketika nanti kita punya banyak posisi yang mungkin ditempati, nanti ada gambarnya mungkin di bawah, dan itu peluang menempati setiap satu posisinya sama semuanya, yaitu 1/n, karena ada n posisi gitu, jadi dibagi rata kan. Nah, ini asumsi yang diambil di awal, dan asumsi ini benar di sistem itu, yaitu peluangnya semuanya sama, tidak peduli n yang keberapa, 1/n total, ya, total yang peluang n kecil. Nah, ini asumsi dasar. Oke, silakan dilanjut. Tadi ini sampai di formulanya, di rumusnya. Jadi tadi ini dimasukkan nilainya. Dan kuadrat ini kan tadi kuadrat dari titik-titik yang muncul permukaan. Jadi ada 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, dikalikan peluangnya 1/6. Jadi hasilnya 91/6 atau 15,2 rata-rata. Untuk yang F plus G ini apa, Pak? Nah, itu apa? Masih ingat nggak? Mungkin Wisnu ingat ini apa? Lupa juga, Pak. Ini adalah aturan yang berlaku kalau misalnya kita ingin menghitung nilai rata-rata jumlahan 2
fungsi, yaitu F dan G, ya sama aja kita dengan menghitung nilai rata-rata masing-masing, kemudian dijumlahkan. Nah, ini apa rumus sederhananya. Kalau kita ingin menghitung nilai rata-rata satu bilangan, real misalnya, 3,2 kah bilangannya, sembarang, maka sama aja dengan kita menghitung nilai rata-rata F dulu, kemudian dikalikan 3,2. Karena bilangan real yang C ini kan tidak punya nilai rata-rata dia, jadi bisa dikeluarkan dari penghitungan nilai rata-rata. Kalau misalnya kasusnya adalah ada dua nilai rata-rata yang diminta untuk dihitung, atau kalau nilai rata-rata yang diminta untuk dihitung dikalikan dengan satu bilangan real yang tidak punya rata-rata tentu, yaitu C di sini simbolnya. Oke, mungkin itu penjelasannya, dan kalian bisa lihat ini ada di buku Stowaway tentunya. Jadi kalian bisa cek lagi nanti. Oke, silakan dilanjut. Oke, lanjut. Jadi ini ada peluang berbagi konfigurasi atau state. Misalnya peluang pelemparan 3 koin atau 3 elemen menampilkan 2 gambar 1 angka. Atau peluang pelemparan 12 koin atau 12 elemen menampilkan 5 gambar 7 angka. Jadi yang pertama dipilih kriterianya terlebih dahulu. Yang kedua, sebelum kita lanjut, ini dalam rangka apa sih pembahasan yang slide ini? Untuk apa? Tujuannya kita ingin ngapain? Itu Pak, menentukan peluang yang muncul. Iya, menentukan peluang yang muncul. Iya, dari berbagai jenis konfigurasi. Apa step? Kalau tadi kan baru contoh sederhana aja, nilai rata-rata. Nah, ini sekarang menentukan peluangnya. Terus diambil contoh kan, misal 3 koin. Nah, gimana kita menentukan peluang dari 3 koin tersebut ketika dilemparkan, peluang 2 muncul gambar, 1 koin muncul angka. Dan seterusnya, ini contoh yang lain, misalnya 12 elemen. Dan ini masih sistem kecil ya, karena masih puluhan. Jadi 12, 20, 30 mungkin, itu masih sistem kecil. Nah, langkah-langkah untuk menentukan peluang adalah ini, 3 ini tadi. Jadi itu ceritanya. Oke, silakan dilanjut. Ya, saya lanjut Pak. Jadi ini misalnya peluang kriteria dipenuhi, dipermisalkan P, peluang kriteria tidak dipenuhi, dimisalkan Q. Jadi misalnya kriterianya sebuah koin dilemparkan dan yang muncul kepala. Jadi probabilitas kriterianya itu setengah dan probabilitas yang tidak muncul itu juga setengah. Ini kriteria yang muncul setengah, kriteria yang dipenuhi setengah dan kriteria yang tidak dipenuhi setengah. Jadi P-nya sama dengan setengah, Q-nya sama dengan setengah. Oke, lanjut. Ini kalau contoh koin. Oke, lanjut. Mungkin selanjutnya, Wisnu. Sampai sini kita bagi 2 kan. Oh iya. Saya lanjut dulu Pak. Jadi ini kriterianya certain F molekul air is in the front, berada di depan front third oven. Ini apa Pak? Ini ada di sepertiga. Third itu kan sepertiga, tapi bagian depan. Di ruang kosong. Dari ruang kosong. Betul, di satu ruang kosong. Jadi kriterianya adalah? Kriterianya yang terpenuhi sepertiga, yang tidak terpenuhi ada 2/3. Kriterianya tadi apa? Molekul udara ada di sepertiga bagian depan ruang kosong. Ruang kosong.
Satu gampang karena sepertiga bagian depan kan, sisanya berarti ya 2/3 bagian 2/3. tengah dan belakang. Oke, kriteria selanjutnya dadu dilemparkan dengan 6 titik yang muncul di atas. Berarti kriteria yang terpenuhi ada 1/6 dan yang tidak terpenuhi ada 5/6 karena 6 titik itu hanya ada di satu sisi. Berarti yang terpenuhi 1/6 dan sisanya ada 5/6. Dan jika P tambah Q dijumlahkan, maka probabilitasnya akan menjadi 1. Ya, ini 1, ini 1 gitu kan ya. Oke, terus yang bawah ini. Ini saya kurang paham, Pak. Ini ada 2 subscript, 1 dan 2. Dan masing-masing kalau dijumlahkan kan 1 nih. Ini juga dijumlahkan 1. Nah, apa nih maksudnya? Berarti peluang yang Pak, yang munculnya Pak, jumlahnya 1. Iya, total ininya ya, total peluangnya tentu 1. Nah, tapi kenapa ada 2 nih? Dan kenapa dikalikan? Ini kan kali kan maksudnya. Jadi ini maksudnya adalah ada 2 peristiwa beda Pak. 2 apa? 2 peristiwa yang beda, 2 sistem yang beda. 2 kriteria yang berbeda tapi diinginkan di satu saat. Misalnya di sini yang 1 ini adalah untuk dadu, sementara yang 2 ini adalah untuk koin. Nah, di tangan kita berarti ada dadu dan koin dilemparkan sekaligus. Kemudian ditanya untuk kriteria dadu, angka 6 muncul, berarti kriteria terpenuhi kan 1/6 kan. Tidak terpenuhinya 5/6. Nah, ini koin yang kedua. Tentu koin tadi hanya setengah-setengah kan. Ini adalah setengah. Nah, itu ada 2 berarti. Nah, bagaimana kalau ada 3? Yang ketiga misalnya adalah koin yang lain. Koin apa? Koin 500-an, ini koin 1000-an misalnya. Maka ada 3 di sini. Nah, kenapa dikalikan? Karena kita ingin mengetahui konfigurasi yang muncul itu apa saja. Perkalian kan jadinya, bukan penjumlahan. Jadi kalau kita ingin melihat kemungkinan konfigurasi atau state yang muncul, maka kita harus kalikan masing-masing. Nah, akhirnya muncul kan di sini bisa konfigurasinya dadu memenuhi, koin memenuhi, bisa konfigurasinya dadu memenuhi, koin tidak memenuhi. Ini dadu tidak memenuhi karena Q, koin memenuhi, dan ini kedua-duanya tidak memenuhi. Ada 4 kemungkinan di sini. Oke, itu penjelasannya mungkin. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Berarti ini dalam satu keadaan gitu Pak. Berarti nanti koin padunya itu dilempar bersamaan gitu kan Pak? Dilempar bersamaan atau dilempar berurutan, koin dulu baru dadu kemudian dicatat. Nanti koin dulu baru dadu kemudian dicatat. Karena tadi kan prinsip kita mau dilempar bareng ataupun dilempar satu-satu, hasilnya ya sama aja. Baik Pak. Oke, monggo kalau mau lanjut atau ada pertanyaan lagi. Oke, saya lanjut Pak.
Ya, baik Pak, lanjut. Ini berikut merupakan contoh. Dimisalkan kita memiliki sebuah sistem yang identik, yang diberi label 1 dan 2. Di mana probabilitasnya, berapakah probabilitas yang muncul atau migrasi di sistem dua term yang identik. Oke, mungkin kita terjemahkan dulu ya. Kita ingin mengetahui apakah dua buah dadu yang dilemparkan, yaitu diberi label 1 dan 2, atau warna misalnya supaya gampang, bisa juga ini merah, yang ini kuning misalnya. Keduanya mendarat dengan angka 6 menghadap ke atas. Jadi baik dadu merah ataupun kuning, kita ingin mengetahui peluang keduanya jatuh dengan angka 6 menghadap ke atas. Nah, berapakah peluang untuk, ini enggak hanya ini ya ingin diketahui, berbagai kemungkinan konfigurasi kedua dadu tersebut. Jadi peluang semuanya yang ditanya. Oke, silakan dilanjut. Yang dadu yang menghadap ke atas itu sama dengan 1/6, dan yang tidak memenuhi atau tidak menghadap ke atas itu 5/6. Ini dituliskan bahwa P1 atau peluang yang memenuhi sama dengan P2, itu nilainya sama dengan 1/6, dan P1 sama dengan P2, itu yang tidak memenuhi, yang tidak menghadap ke atas, dan materi ini itu nilainya 5. Maka probabilitas konfigurasinya dapat ditulis sebagai berikut. Pak, dia dituliskan P1 ditambah 1 dikali P2 ditambah 2, sehingga konfigurasi yang muncul atau keadaan yang muncul, dia P1 nya itu yang sama keadaan 1 memenuhi, kemudian keadaan keduanya dia tidak memenuhi, yaitu P1 P2, maksudnya P1 dadu dan P2 itu tidak memenuhi, keadaan P2 tidak memenuhi. Nah, ini dapat nilai 1 dari mana? Ini Pak, jumlahan dari semua ini Pak. Ini kan dia ada nilai apa sih, nilai ini peluang munculnya nih Pak, konfigurasinya 1/56. Kalau itu semua dimasukkan, kalau itu semua dimasukkan, dikalikan dan jumlahkan, itu hasilnya 1 Pak. Nah, cara logikanya bukan dihitung ini kemudian jumlahnya 1 ya, tetapi logikanya adalah ini rumusnya dan ini harus sama dengan 1 nilainya, tanpa menghitung ini satu-satu. Jadi nilainya sudah sama dengan 1. Nah, angka 1 ini didapat dari mana? Tentu seperti yang tadi, didapat dari perkalian ini di depannya. Ini nilainya 1, ini nilainya 1, karena totalan kan. Ini kalau dikalikan, tentu hasilnya harus sama dengan 1. Nah, jadi bukan dengan menambahkan satu persatu ini ya, tetapi dengan melihat syarat yang di depan, yaitu jumlahnya harus sama dengan 1, kalau dikalikan berarti sama dengan 1. Oke, itu mungkin logika yang tepat ya. Kalau dibilang ini jumlahan sama dengan 1 ya benar, tapi ini syaratnya harus sama dengan 1. Oke, silakan bisa dilanjut. Nah, ini misalkan sebuah dadu menunjukkan angka 6. Yang pertama, di sini memenuhi ini penjelasan yang tadi di atas sih Pak, penjelasan tentang
rumusan di atas yang tadi, contoh soal yang tadi, bahwa yang keadaan pertama itu dia memenuhi keadaan yang menunjukkan angka 6 yaitu P1 P2, nilainya 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/6. Kemudian untuk yang berlabel 1 itu memenuhi yang ke-6, dan untuk yang 2 tidak. Maka dapat dituliskan P1 Q2 dengan nilai 1/6 dikali 56 sama dengan 5/36. Kemudian keadaan ketiga itu dia untuk yang pertama tidak memenuhi dan kedua dia memenuhi. Tiga dapat P1 P2 dengan angka 5/6 dikali 1/6. Oke, Kemudian jadi yang keadaan kita lihat dulu di sini P1 kali P2 itu adalah peluang kan ya, bahwa kedua dadu menunjukkan angka 6. Artinya kriteria terpenuhi, karena itu P kan. Nilainya adalah 1/36. Nah, peluang dadu pertama saja yang menunjukkan angka 6, dadu kedua tidak, atau sebaliknya ini. Nah, peluang kedua dadu tidak menunjukkan angka 6 ke atas, tidak jatuh dengan angka 6 ke atas, peluangnya ini. Nah, jadi yang paling mungkin terjadi yang mana di antara 4 konfigurasi ini? Konfigurasi nomor berapa yang paling mungkin terjadi? Yang keempat, Pak. yang keempat, Pak. Paling mungkin terjadi ini. Kenapa? Karena nilai peluangnya paling besar di antara yang 1, 2, 3. Karena kan sisi yang ada angka 6 cuma 1. Jadi sementara sisi yang bukan angka 6 ada 5 tuh. Jadi tentu dari situ saja kita udah bisa menduga peluangnya pasti lebih besar. Nah, lagi-lagi kedua dadu memenuhi ini dikali ya, bukan ditambah. Jadi ini apa namanya prinsip di statistik juga, kalau keduanya memenuhi syaratnya itu perkalian peluangnya, bukan jumlahan peluangnya. Oke, silakan lanjut. Jika dua elemen yang identik memiliki probabilitas misalkan dua koin, dua dadu, atau dua molekul di udara dalam suatu ruangan, maka dapat dituliskan P1 sama dengan P2 itu sama dengan P, dan Q1 sama dengan Q2 itu sama dengan Q. Oke, di sini ada istilah baru nih, peluang yang identik. Jika dua elemen memiliki peluang yang identik. Identik itu ya bukan berarti sama ya, tapi nilainya sama gitu. Bukan berarti dia objek yang sama, tetapi nilainya sama. Nah, di sini kita punya dua koin. Tentu dua koin identik. Itu bukan koin yang sama kan. Maksudnya itu dua koin yang berbeda. Tapi dia punya peluang yang identik karena setiap koin cetakannya ya sama itu juga gitu. Atau dua dadu. Atau dua molekul udara. Nah, kalau dua elemennya itu adalah satu koin dan satu dadu, maka ini tidak identik. Karena yang satu koin peluangnya pasti setengah-setengah, yang satu dadu peluangnya macam-macam, ada 1/6, ada 5/6 yang tidak memenuhi. Nah, ini nggak identik nih peluangnya. Oke. Jadi kita punya istilah baru di sini, peluang yang identik, identical probabilities. Oke. Monggo dilanjut. Probabilities memiliki variasi durasi yang banyak, maka dapat ditulis P1 ditambah Q1 dikali P2 ditambah Q2 sama dengan
P1 ditambah Q kuadrat itu sama dengan P kuadrat tambah 2P tambah Q kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini Pak, saya paham Pak, maksudnya yang di rumus ini apa Pak? Rumus ini bukannya sama dengan yang tadi kan ya? Di apa namanya? P1 plus Q1 P2 plus Q2. Nah, tapi di sini dia apa namanya? Dijadikan seperti ini. Nah, ini kenapa? P plus Q kuadrat. Karena elemennya Karena dia identik ya Pak? Iya, Identik. elemennya tadi elemen 1 sama dengan elemen 2. Sama koin, sama-sama dadu, sehingga peluangnya identik. Artinya P1 sama dengan P2. Nah, Q1 juga sama dengan Q2. Nah, karena identik ya sudah, kasih nama P saja, ini kasih nama Q saja. Jadi P plus Q kuadrat. Nah, kalau ini diuraikan, ada P kuadrat, 2PQ, dan Q kuadrat, dan tentu syaratnya adalah jumlahnya harus sama dengan 1. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya adalah, apa maksud dari koefisien 2 di sini? Ada koefisien 2. Maksudnya apa itu? Berarti itu ada dua keadaan yang dua P. Berarti Pak itu ada dua cara kenapa bisa terjadi koefisien 2 itu. Cara itu kan istilah baru kan? Cara. Ya. Kalau tadi kita menggunakan istilah apa? State. Nah, kita tadi ada apa namanya? Ini untuk membedakan aja ya. Tadi kita ada konfigurasi atau state dari sistem, yaitu kalau dalam hal apa namanya dadu misalnya angka 6 menghadap ke atas. Nah, ini konfigurasi atau state. Nah, ini bagaimana dadunya. Nah, di sini ada lagi cara. Ini biar nggak bingung aja. Two ways. Ada dua cara katanya. Di sini bisa terjadi. Berarti cara ini apa nih maksudnya? Yang pertama itu Pak, ada dadu 1 memenuhi kriteria dan dadu 2 tidak, atau dadu 2 memenuhi kriteria dan dadu 1 tidak. Jadi cara yang dimaksud itu adalah dari Pak, cara menggulingkan dadunya. Bukan, tetapi cara kita mendapatkan nilai ini, nilai PQ. Jadi kita tadi berurusan dengan elemen yang sama kan ya, elemen 1 maupun 2 itu sama-sama dadu atau sama-sama koin. Nah, yang dimaksud di suku yang di tengah ini adalah salah satu koin saja, salah satu dadu saja yang memenuhi, yang lain tidak. Itu mungkin maksudnya. Ya, yang dimaksud di tengah ini adalah salah satu elemen itu memenuhi kriteria. Memenuhi kriteria. Nah, kalau salah satu elemen memenuhi kriteria, ada dua kemungkinan.
Ada dua kemungkinan. Kalau tidak ingin menyebut dua cara ya, dua cara. Ada dua kemungkinan, yaitu dadu yang pertama kah? Dadu yang pertama yang memenuhi atau dadu yang kedua yang memenuhi. Jadi itu nih dua cara atau dua kemungkinan yang muncul. Nah, ini memperjelas definisi aja karena di sini ada two ways. Dan berarti kalau ditanya berapa banyak cara penyusunannya atau kemungkinan yang terjadi, pertanyaannya itu ya. Tanya berapa banyak kemungkinan yang terjadi, lihat aja angka di depannya. Berarti ini berapa banyak kemungkinan terjadi kedua dadu memenuhi kriteria. Berapa banyak caranya. Kalau ditanya berapa banyak cara atau kemungkinan kedua dadu memenuhi kriteria atau kedua elemen memenuhi kriteria, berarti berapa banyak caranya? Jumlahnya berapa? 2, Pak. 2 juga? Di mana dapat 2-nya? Oh, dadu yang memenuhi kriteria, Pak ya? Ya, berapa banyak cara kedua dadu tersebut memenuhi kriteria atau kedua elemen biar umum ya, bisa dadu, bisa koin, bisa molekul di ruangan tadi. Berapa banyak cara kedua elemen memenuhi kriteria? Berarti P kuadrat, Pak. Bukan. Betul, 1. Jadi cara itu adalah angka di depan ya. 1 cara saja ada. Nah, kalau yang tadi salah satu elemen memenuhi, yang lain tidak, karena Q kan itu ada 2 cara. Nah, kalau kedua-duanya tidak memenuhi, ada berapa cara? Ada 1 cara juga di sini. Jadi kalau ditanya cara atau kemungkinan yang muncul, lihat angka di depannya. 1 kah, 2 kah? Gitu. Berarti koefisiennya, Pak ya? Betul, koefisien di depan. Nah, ini hanya ada 2 ya, karena di sini hanya ada dua elemen, tapi bayangkan kalau misalnya sini ada elemen ketiga, P3 misalnya, plus Q3, dan elemennya sama, dadu juga kak, koin juga kak, sehingga sini kan pangkat 3 lah. Nah, kalau pangkat 3 nanti ada 1, koefisiennya ada 2, ada 3 kalau nggak salah, ada 3 terus ada 1 lagi, aku lupa perkalian kalau pangkat 3 nih. Dan seterusnya ya, ini kalau dilanjutkan bisa macam-macam. Jadi ketika yang ditanya adalah jumlah cara, nggak usah ngitung P dan Q berapa. Lihat depannya aja ini ada berapa. Oke, itu memperjelas apa yang dimaksud dengan cara tadi. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan atau lanjut. Ada pertanyaan? Baik Pak, saya lanjut. Berikutnya untuk sistem 3 elemen, di mana di sini kita coba memperluas sistem untuk 3 elemen. Maka dia dituliskan sebagai P1 ditambah Q1 dikali P2 ditambah Q3, P3 ditambah Q3. Maka sama seperti di atas Pak, hanya saja yang di sini dia menggunakan 3 elemen. Jadi dia ada 1 cara untuk mendapatkan dadu yang terpenuhi. Kemudian ada 3 cara untuk 2 dadu terpenuhi dan 1 tidak. Kemudian juga ada 3 cara untuk dadu yang terpenuhi dan tidak. Kemudian ada 1 cara untuk sama-sama tidak terpenuhi. Oke, tabel ini apa maksudnya? Atau mungkin pertanyaannya adalah coba tuliskan
cara di mana satu dadu memenuhi, dua dadu tidak memenuhi, atau satu elemen memenuhi ya, karena ini dia nggak spesifik elemennya apa. Satu elemen memenuhi dan dua elemen tidak memenuhi. Nah, tuliskan caranya bagaimana saja, bukan jumlahnya, jumlah cara ya. Jumlah cara tentu ada 3, tetapi yang seperti apa caranya, nah itu coba tuliskan. Caranya pakai tabel ini nggak Pak? Tapi yang ditanya sekarang satu dadu memenuhi, dua dadu tidak memenuhi. Satu dadu memenuhi, dua dadu tidak memenuhi. Nah, caranya yang mungkin ada 2 elemen, satu elemen memenuhi, 2 elemen tidak memenuhi. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tuliskan aja di sebelah sini ya. Nah, sini. Elemen yang memenuhi kriteria bisa elemen yang pertama, bisa elemen yang kedua, bisa elemen yang ketiga. Sementara elemen yang tidak memenuhi kriteria sebelah sini ya, bisa 2, 3, bisa 1, 3, bisa juga 1, 2. Nah, ini untuk yang 3pi kuadrat. Nah, ini ada 3 cara. Nah, tuliskan cara tersebut. Nah, soalnya misalnya seperti itu. Ya, ini berarti tabelnya. Kalau tuliskan 3pi kuadrat Q kuadrat, berarti ini tabelnya. Kalau tuliskan Q pangkat 3, tidak ada yang memenuhi kriterianya. Berarti caranya adalah hanya ada 1 kan di sini. Berarti tabel yang ya, Q pangkat 3 ini aku tuliskan di sini. Yang memenuhi kriteria tidak ada, 0. Elemen yang tidak memenuhi kriteria ketiganya. Jadi 1, 2, 3. Halo. Ya, Pak. Halo, Pak. Kita sampai di Q pangkat 3 ini hanya ada 1 cara tadi, yaitu 1, 2, dan 3. Ini maksudnya 1, 2, dan 3. Sementara yang memenuhi tidak ada, 0. Yang tidak memenuhi ketiganya, 1, 2, 3. Kalau diminta untuk menuliskan cara yang muncul apa saja. Oke, silakan lanjut atau ada pertanyaan. Tidak.
sehingga peluang elemen memenuhi kriteria dapat dituliskan dengan Pn n sama dengan n faktorial dibagi n faktorial n besar dikurang n kecil faktorial P pangkat n dikali Q n besar dikurang n kecil. Ya, ini rumus sederhana ya, daripada kita ngitung perkalian tadi. Ini perkalian bisa banyak kan nanti. Kalau elemennya banyak, wah ini ngitungnya rumit nih. Karena masing-masing dikalikan kan. Nah, daripada ngitung rumit seperti ini, kita gunakan rumus sederhana ini aja. Nah, ini ada apa namanya? Ada jumlah cara ya, yang bagian depan. Ini adalah jumlah cara atau penyusun kemungkinan, sementara ini apa namanya? Kriteria tadi terpenuhi ada berapa, yang tidak terpenuhi ada berapa. Nah, sementara n besar ini apa? Ada n kecil, ada n besar kan? Nah, n besar ini apa? Kalau n kecil kan ini jelas elemen yang memenuhi kriteria. Jumlah N besar adalah jumlah atau sama aja ya, total misalnya. Total elemen. Misalnya total elemen kita ada 5 dadu. Kemudian ditanya 2 dadu, angka 6 ke atas. Peluangnya berapa? Berarti kan peluang ini pakai rumus ini, tulisnya berarti 6, 2. Kayak gitu kan ya. Nah, ini faktorial seperti biasa dihitung faktorial, yang dikurang dulu baru faktorial kan, ini faktorial. Dan ingat, kalau faktorial kan bisa dicoret nih nanti gampang. Kalau selama ya sistemnya kecil, artinya n elemennya hanya di order puluhan. Bisa 10, 20 kayak gitu, tapi awam kalau 20. Oke, kalau bisa dilanjut. Ya, berikut merupakan contoh di mana kita dapat mempertimbangkan 5 molekul di dalam ruangan kosong. Maka ya, terjemahan yang enaknya misalkan ada 5 molekul udara di ruang kosong gitu ya. Kosong. Kemudian apa? Yang ditanya itu probabilitasnya Pak untuk 2 dan 2 yang berada di 3 ruangan. 2 molekul itu ada di sepertiga bagian depan ruangan. Gitu ya bacanya, sepertiga bagian depan ruangan. Sehingga jadi yang ditanya itu berapa different arrangement itu apa Pak? Perbedaan untuk 5 molekul untuk 2 di depan. Jadi ini maksudnya berapa banyak cara penyusunan yang berbeda dari 5 molekul tersebut. Yang mana 2
ada di bagian depan. Yang mana 2 molekul maksudnya ada di bagian depan. Oke, silakan dilanjut. Jadi di sini dia nilai P yang untuk sepertiga. Kemudian untuk Q itu nilainya 2/3. Untuk semua sistem dia memiliki jumlah molekul 5. Sedangkan N kecil tadi, jumlah caranya itu ada 2. Maka sesuai rumus yang tadi di atas dapat dijelaskan P52 sama dengan 5 faktorial. Sebelum rumusnya, ini untuk setiap molekul katanya peluang berada di sepertiga bagian depan adalah 1/3. Jadi baik molekul 1, aku tulis misalnya M1, ini peluangnya sepertiga. Molekul 2 peluangnya juga sepertiga. Nah ini prinsip dasar tadi ya. Setiap molekul sama peluangnya sepertiga. Sehingga memenuhi kriteria sepertiga, tidak memenuhi kriteria sisanya 2/3. Karena P ditambah Q tadi harus sama dengan 1. Nah jumlah molekulnya ada 5 molekul. Peluang 2 molekul ada di sepertiga bagian depan itu adalah, nah ini peluang ya, maksudnya peluang 2 molekul. Nah, makanya di sini 2 N kecil dari total 5. Nah oke, ini faktorial. Ingat ini bisa dicoret, berarti ini tinggal 5 kali 4 dibagi 2 faktorial. 5 kali 2. Terus ini dikuadratkan, ketemu nilai 0,33. Nah, monggo dilanjut. Nah ini saya bingung Pak, dia kenapa bisa jadi 10 di sini Pak? 10 bukannya ini kan 5 faktorial dibagi 2 kali 3 faktorial. 10 kan? Berarti maksudnya itu Pak, dia 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. 2, 10. Nah, itu apa maksudnya 10 itu? Nah itu dia Pak, maksudnya 10 ini apanya Pak? Itu yang saya bingung Pak. Nah, apa tadi? Ini kalimatnya. Oh, banyaknya caranya Kak Pak? Betul, banyaknya cara penyusunan di mana apa tadi? 2 ada di sepertiga bagian depan. Coba slide di bawahnya ada lanjutannya enggak? Oh, enggak ada. Mungkin kita coba ambil contoh ini tadi ya, 2 di sepertiga bagian depan. Katakanlah molekulnya kita kasih indeks, ada 5 molekul kan, berarti M1, M2, M3, M4 sampai M5, 5 molekul nih, bisa dibedakan. Ini untuk sistem kita terbedakan, dan ini adalah sistem klasik ya. Kalau kuantum nanti tidak terbedakan. M1, M2, M3, M4, M5. Nah, 2 ada di sepertiga bagian depan. Ini kalau aku gambar sepertiga bagian depan, anggaplah kayak gini, nah, biar enak, biar tembus di kalimat, enggak apa-apa. Di sepertiga bagian depan ini 2/3 di bagian belakang, kayak gini ya. Nah, pilih jumlah caranya bagaimana? 2 ya, 2 ada di sepertiga bagian depan. Berarti bisa ini M1, M2, sisanya di belakang semua. Nah, ini satu cara ya. Cara yang lain adalah bagaimana? Cara yang lain adalah M1, M3, kemudian ini M2, M4, M5. Ini udah satu, ini cara yang kedua. Terus saja kalau kalian identifikasi, dia akan ada 10 cara. Ada 10 cara untuk menyusun, di mana 2 di bagian depan, 3 di bagian belakang.
Nah, itu maksudnya 10 cara penyusunan tadi. Jadi kalau misalnya diminta kalian untuk menuliskan 10 cara menyusun, berarti ya kalian gambar 10 kotak kayak tadi itu, sepertiga bagian. Terus dituliskan kemungkinannya apa saja. Yang di belakang apa, depan apa, belakang molekul yang nomor berapa gitu. Oke, paham kan di sini? Paham, Pak. Oke. Monggo dilanjut. Nah, lagi-lagi cara penyusunan itu koefisien yang di depan ya. Ini koefisien yang di depan, ini cara penyusunan. Sementara yang di belakang ini adalah yang terkait dengan peluangnya. Berikutnya itu ada contoh satu lagi. Jika kita melempar 3 koin yang diberi label 1, 2, dan 3, maka terdapat 3 cara. Ini bukan terdapat 3 ya. Berapakah? Berapakah cara? Atau bukan berapa ya. Tapi apa saja. Jadi kalian diminta menuliskan ini berarti apa saja cara di mana ada 3 caranya, di mana 2 kepala dan 1 ekor. Karena ada 3 koin, apa saja 3 cara yang berbeda, di mana ketiga koin tadi bisa menunjukkan 2 kepala dan 1 ekor. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah hitung nilai peluangnya. Oke, silakan lanjut. Berikut 3 cara possibilities. Itu dia ada yang pertama ada HHT, itu kepala dan ekor. Kemudian ada kepala, ekor kepala, dan yang terakhir ada ekor kepala. Nah, di antara 3 cara ini, mana yang koin ketiga itu kepala? Ya, Pak. Di antara 3 cara ini, ada 3 cara kan? Cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Di mana cara yang menunjukkan koin ketiga itu kepala? Ini, Pak, yang nomor 3. Yang nomor 3. Betul, sama yang nomor 2. Oke. Lanjut. Maka probabilitas untuk 2 kepala dan 1 ekor dapat ditulis sebagai berikut. 3 P kuadrat Q itu sama dengan, tinggal masukkan lagi tadi. 3 dia tidak pakai faktorial kan di sini. Dia langsung aja menggunakan rumus yang diketahui karena jumlah elemennya cuma ada 3 gitu, sedikit aja. Dan itu sudah diketahui tadi 3P kuadrat Q. Dan ini nilai apa sih 3P kuadrat Q ini? Nilai apa ini? Nilai itu, Pak, cara yang nilai dari ini adalah nilai peluang. Sementara cara ini yang angka 3 nih, ini adalah nilai dari cara penyusunan. Ada 1 cara, 2 atau 3 cara. Itu ya maksudnya. 3P kuadrat Q itu peluang. Peluang 2 kepala muncul dan 1 yang ekor. Nah, jadi ini persis yang ditanya adalah peluang, tapi dia nggak mengambil cara faktorial karena sudah diketahui tadi gampang. Ini adalah 3
P kuadrat Q. Jadi 3/8. Baik, kemudian untuk peluangnya, maka peluangnya dapat tuliskan P plus Q pangkat N sama dengan N faktorial dibagi N kecil faktorial dikali N besar dikurang N kecil faktorial dikali P pangkat N Q pangkat N besar dikurang N itu sama dengan 1. Nah, ini maksudnya apa namanya? Ini hubungan ya antara rumus yang dipakai di awal dengan rumus faktorial yang tadi kita pakai. Jadi dua-duanya sama, cuman kalau rumus yang di awal P plus Q pangkat N ini kita harus ngitung satu-satu. P plus Q kalikan P plus Q kalikan P plus Q. Kalau yang ini kita sudah dapat rumus yang baku untuk sistem kecil. Sekali lagi ini untuk sistem kecil. Dan rumusnya adalah faktorial dan dia hanya terkait untuk setiap suku saja. Jadi ini kan kalau kita ingat misalnya N-nya ada 3, aku tulis ini ya, N-nya sama dengan 3. Ini kan P plus Q pangkat 3 itu adalah 1 dikali P pangkat 3 plus 3P kuadrat Q misalnya plus 3P Q kuadrat plus 1 Q pangkat 3. Nah, rumus yang ini nih ya, panahnya, ini hanya terkait di salah satu suku. Bisa yang ini, bisa juga rumus untuk yang ini, bisa juga untuk yang ini. Jadi ini bukan rumus semua. Tapi karena dia dijumlahkan, ini kan penjumlahan nih. Jadi karena dia dijumlahkan, berarti dia terkait rumus semuanya. Jadi itu maksudnya ada sigma di sini. Sementara untuk setiap suku kita menghitung yang bagian ini saja. Nah, ini untuk setiap suku adalah ini saja. Sementara kalau dijumlahkan berarti totalannya. Dan tentu kalau dijumlahkan satu nih, satu pangkat berapapun nilainya pasti 1. Syarat aja. Oke, silakan lanjut. Lanjut. Ini, Pak, ini merupakan gambar cara penyusunan, Pak. Ini berarti dia ada cara penyusunan 1 molekul di dalam 3 keadaan. Kemudian yang kedua ini 2 molekul dalam 4 keadaan dan 2 molekul di dalam 5 keadaan. Banyaknya cara penyusunan, Pak. Jadi yang banyaknya cara penyusunannya ada 4 itu yang mana? Yang mana yang menunjukkan cara penyusunannya ada 4? Gambar kedua, Pak. Gambar kedua yang ini? 2 out of. Bukan. Gambar kedua. Bukan gambar kedua. Yang banyak cara penyusunannya ada 4 cara. Yaitu gambar ketiga, Pak. Tidak ada di sini. Nggak ada, karena di sini yang cara penyusunannya cuma 3 cara, 6 cara, 10 cara. Nggak ada yang 4 cara. Nah, kalau 3, 4, dan 5 ini itu adalah N besarnya misalnya. Ini N besarnya.
Iya, totalnya. Dari N jumlah total 3, 1 yang memenuhi, misalnya 2 yang memenuhi, atau 2 dari 5. Kayak gitu. Atau ini bisa juga dianggap sepertiga ruangan, 3, sepertiga, seperempat ruangan, seperlima kayak tadi. Tapi lagi-lagi kalau jumlah cara ini hanya menunjukkan ada 3 cara, ada 6 cara, ada 10 cara gitu. Makanya dituliskan kan 6 kemungkinan bagaimana. Ada 2 di sini, 1. Ini maksudnya ya. Ini terkait contoh soal yang sebelumnya nih. Bisa bisa melukul 1 dan 2, yang memenuhi bisa melukul 1 dan 3, melukul 1 dan 4, misalnya kayak gitu ya. Melukul 2 dan 3, 2 dan 4, atau 3 dan 4. Nah, itu kemungkinannya. Oke, silahkan dilanjutkan. Kemudian pendekatan Stirling. Nah ini Pak, di sini saya kurang paham Pak untuk pendekatan Stirling. Pendekatan Stirling berarti apa kita mau ngitung serumit ini? Kalkulator pun susah kalau disuruh ngitung 100 faktorial dibagi 60 faktorial kali 40 faktorial, itu nilai yang sangat besar kan. Karena itu kita butuh pendekatan lain, yaitu nilai faktorial itu bisa dihitung dari ini. Akar 2 ini nilai pi nih 3,14 M. Ini M, ini nilai E 2,6 atau berapa ya, aku lupa. Nilai E pangkatkan M kecil. M kecil adalah faktorialnya. Nah, ini lebih mudah perhitungannya. Tetap menggunakan kalkulator atau komputer, tapi kita akan memudahkan perhitungan jika menggunakan pendekatan ini. Jadi nggak perlu menghitung 100 faktorial, karena ini masih sistem kecil ya, ini masih 100-an nih, 60, 40. Atau pendekatan yang lain ketika nanti ada LAN, ini nanti ya, sekarang belum ada LAN memang. Kita bisa gunakan persamaan ini. Jadi M ln M dikurangi M ditambah setengah ln 2pi M. Nah, ini menghilangkan faktorial kalau kalian lihat. Di sisi sini tidak ada lagi faktorial. Dan lebih mudah perhitungannya kalau tidak ada faktorial. Nah, ini maksudnya pendekatan Stirling. Lagi-lagi dia hanya pendekatan, artinya tidak eksak dia nilainya. Makanya di sini simbolnya sama dengan ombak. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini belum ada, Pak. Oke, berarti kita lanjut di hari Jumat ya, sesi 3. Kalau di jadwal ini kan Pak jam pengganti Pak. Kalau di jadwal itu besok ada kelas statistik Pak. Oh, besok sore ya. Oke, Iya Pak. sore berarti sore ada apa ya? Ada rapat jam, tapi harusnya 1 jam selesai. Nanti lihat aja ya, kalau misalnya udah selesai rapat, aku bisa. Nanti kalau belum, agak tertunda berarti. Oh iya Pak, saya mau tanya Pak. Kan kita ada kalau nggak salah 2 kali pertemuan sama hari ini yang kemarin nggak jadi. Nah ini kan baru diganti sekali Pak. Satunya itu kita cari kelas pengganti lagi Kak Pak. Ya, monggo aja cari waktu di mana kalian bisa. Nanti kasih tahu aku. Kalau Baik Pak. kalau Senin sesi 4 lagi, Pak, minggu depan. Boleh? Insya Allah bisa, Senin sesi 4. Gimana, Nu? Bisa. Ya udah, berarti Senin sesi 4 minggu depan, Pak. Oke deh. Oke, kita jadwalkan besok Selasa, Jumat sesi 3, dan Senin sesi 4 lagi. Gitu ya. Untuk hari Selasa sesi 4 Pak kemarin. Kenapa? Untuk hari Selasa itu Sesi 4. Nah, boleh.
PC4 memang ya. Oke, ada yang lain? Saya rasa dari saya cukup, Pak. Oke, kalau gitu kita tutup untuk yang hari ini. Insya Allah ketemu besok dan kita masuk di slide yang sistem besar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.